Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, syahrul mubarakah, syahrul ibadah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan berjamaah salat tarawih dan witir Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Semoga kesehatan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk itu patut kita bersyukur kepadanya. Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Pertama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan waktu luang ini untuk beribadah kepada Allah yang maksimal. Semoga rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan mulai awal sampai akhir nanti senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah yang saya hormati, saya diamanai kelihatannya saya agak lupa masalah tugas khalifah di muka bumi ini. Nanti insya Allah saya akan korelasikan dengan masalah ukhuwah Islamiyah. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, tugas sebagai khalifah itu adalah tugasnya menjaga hablum minan nas. Kalau saya lihat insya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah berfirman kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ngomong kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia sebagai menghuni di dunia, sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Terus malaikat itu meragukan. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia menghuni dunia yang senantiasa membuat kerusakan? Terus wayasfikud dima, dan menumpahkan darah. Artinya manusia itu tidak pernah bersatu, saling olok-melolok dan sebagainya, akhirnya dia saling bercerai-berai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan melihat bahwa tugas khalifah yang pertama menjaga hablum minan nas, di antaranya tidak menumpahkan darah, tidak merusak di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Coba masalah hablum minan nas ini, masalah ukhuwah Islamiyah ini, hampir semua syariat Islam, nyun sewu, hampir semua syariat Islam itu ujung-ujungnya supaya kita ini guyub dan rukun, supaya ini kita bersatu, nggak saling mencelakai, nggak saling menghina, nggak saling mencaci maki. Coba kita lihat hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik lisannya ini. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu, Masya Allah, Rasulullah mengatakan, dia mau meneng wae kalau enggak bisa berkata yang baik. Ini bahwasanya ujung-ujungnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau lisan kita terjaga dengan baik, akan timbul ukhuwah, Masya Allah, persaudaraan, tidak saling menghina. Dilanjutkan kan langsung, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyujarahu. Hormati tamumu, hormati tetanggamu, jangan mencelakai, supaya kita bersatu. Hampir syariat Islam diberikan kepada kita supaya kita ini saling bersatu, tidak bercerai-berai. Coba kita lihat hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hujurat yang tadi saya baca itu, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum
Wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, hanyalah orang, maka hanya innama itu hanyalah orang-orang yang beriman. Ikhwah, bukan ashab, tapi ikhwah. Masya Allah, Al-Quran ini luar biasa nggih. Hanyalah orang-orang beriman yang bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan ketika ada saudara kita yang tidak akur, tidak guyub, tidak rukun, damaikan. Allah mengatakan wattaqullah. Terus ayat itu dilangsungkan la'allakum turham. Kalau kita guyub, rukun, karena tugas khalifah itu merukunkan, hablum minan nas, menjaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah Allah akan memberi rahmat kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita lihat ya. Rasulullah itu ketika hijrah di Madinah, menginjakkan kakinya pertama kali di Madinah, namanya di Yasrib saat itu membangun masjid yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, beliau punya PR besar, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Masya Allah, sampai ada beberapa sahabat tuh disaudarakan. Ada sahabat yang luar biasa nggih, yaitu sahabat ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi itu salah satu sahabat ansor, dia kaya raya. Rasulullah mempersaudarakan dengan sahabat muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf. Awalnya di Makkah dia kaya raya, tapi saat hijrah dia nggak punya apa-apa. Dipersaudarakan Rasulullah. Sa'ad bin Rabi mengatakan pada saudaranya Abdurrahman bin Auf, mengatakan gini, saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya ini termasuk orang yang kaya raya di Madinah. Silahkan ambil harta saya separuh, silahkan. Dan saya punya istri lebih dari satu. Silahkan lihat yang cocok nikahi, aku ceraikan dulu. Sampai gitu. Itu Rasulullah mempersaudarakan luar biasa. Tapi tawadhu Abdurrahman bin Auf itu adab asornya luar biasa. Wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, terima kasih. Dia menolak dengan halus. Tunjukkan saya di pasar Madinah mana, biar aku berdagang. Masya Allah. Dia berdagang dengan mikul dulu, kayak tukang serabut gitu ya. Uangnya dikumpulkan sampai dia Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya raya di Madinah akhirnya. Dia menolak juga pemberian istrinya akan dicerai itu. Masya Allah, subhanallah. Itu persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor yang disarankan Rasulullah SAW. Pentingnya persaudaraan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai khalifah itu yang paling utama ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Hablum minan nas ini, menjaga hablum minan nasnya ini. Maka Allah melanjutkan ya, antara ukhuwah ayat 10 tadi itu ayat 11. Bagaimana menjaga ukhuwah ini? Masya Allah. Itu 11, 12 ini ada 6. Cara menjaganya bagaimana? Allah manggil kasih sayang, ya ayyuhalladzina. Ini ayat eksklusif. Spesial dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga persatuan dan kesatuan. Ukhuwah ini yang pertama, jangan mengolok-olok. Ini nanti sebentar lagi tahun 2024 ini kan tahun politik nggih. Ayo boleh partai boleh beda nggih. Organisasi boleh beda, tapi dahulukan masalah persaudaraan. Ini luar biasa. Kadang kita ini beda, nggak kunut, satunya nggak kunut, kadang saling mengolok-olok. Ayo kedepankan persatuan dan kesatuan. Karena waktunya saya diberi 15 menit, saya baca tadi. Tak singkat-singkat ya. Yang pertama ini la yaskhar qaumun min qaumin. Bisa jadi Bapak Ibu yang kita olok-olok bisa jadi lebih baik dari kita. Ayo jaga mulut kita. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Ayo jaga nggih ukhuwah kita. Makanya luar biasa anfusakum. Jangan mencela dirimu sendiri. Kan gitu. Kalau kita mencela orang lain sama dengan mencela diri kita sendiri. Maka wala talmizu anfusakum. Subhanallah, ayat Allah ini luar biasa. Mencela orang lain, ya. Ayo hindari. Mencela sama kayak pengumpat itu ya. Nah, saya ringkas-ringkas. Terus
wala tanabazu bil alqab. Yang ketiga, janganlah kita sering memanggil teman kita lakob. Lakob itu beda, mengkafirkan, langsung dia kafir, nggak boleh. Dia munafik, nggak boleh. Beda saja sudah mengkafirkan. Nah di Surabaya ini yang jelek ini, manggil orang itu misuh sih. Misuh duluan, leres mboten kadang ya. Walaupun itu kayak kata-kata akrab, si A dipanggil tapi depannya ada misuh dulu. Jangan, apa? Karena apa? Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama itu adalah kata-kata fasik, mengkafirkan orang yang setelah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan tiga-tiga ini, mengolok-olok orang lain, mencela orang lain, memanggil lakap orang lain, termasuk zalim, faulaika humuz zalimun. Masya Allah. Tiga ini. Yang keempat dilanjut ayat yang 12, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, yang keempat jaga ukhuwah kita, yang keempat adalah ayo jangan suudzon, negatif thinking, tinggalkan itu. Karena apa? Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sedikit saja suudzon, negatif thinking, dosa kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah suudzon pada orang lain, Masya Allah, akan timbul penyakit-penyakit hati yang lain, iri, dengki dan sebagainya. Awalnya suudzon. Ayo kita kedepankan masalah untuk husnudzon, positive thinking. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ya, yang keempat, yang kelima, sebenarnya uraiannya banyak karena waktunya ini hanya 15 menit. Yang kelima adalah wala tajassasu. Ayo, janganlah kita sering mencari aib saudara kita. Kekurangan saudara kita, kita udal-udal, kita sebarluaskan. Karena Rasulullah pernah mengatakan gini, man aurata mu'minin faka'annama ma'udatan fi qabriya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Masya Allah, keutamaannya, pahalanya sama dengan menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Ayo kita sering melihat kebaikan orang lain, jangan kekurangan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Biasanya orang itu nggih, ada si A punya kelebihan 9. Kelebihan kebaikannya itu 9, Masya Allah. Punya kejelekan kekurangan 1. Nyun sewu, biasanya yang satu ini berjam-jam membicarakan ini, yang satu, kekurangannya. Tidak melihat kelebihannya 9 ini. Ini pada tabiat manusia. Ayo Bapak Ibu, ayo jaga ukhuwah kita, karena kita sebagai khalifah di muka bumi ini, jaga persatuan. Hablum minan nas ini, jaga luar biasa. Tahun politik sebentar lagi, jangan sampai kita bercerai-berai. Hanya beda partai langsung kita, Masya Allah, mencari kekurangan orang lain. Jangan sampai. Oke, itu. Terus Bapak Ibu, yang terakhir adalah wala yaktab ba'dukum ba'do, yang keenam. Janganlah kita menggunjing, mengumpat, ngerasani. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Sampai Allah menarasikan begini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Masya Allah. Sungguh amat menjijikan orang yang suudzon, orang yang ghibah itu. Seperti bangkai saudaranya dimakan, sudah mati dimakan. Fakarihtumuh, sungguh menjijikan. Masya Allah. Nanti, Masya Allah, orang yang sering menggunjing itu sampai Rasulullah pernah dalam Isra Mi'raj itu kan diperlihatkan ya. Ada seorang wanita, konotasinya wanita. Saya nggak tahu kenapa harus wanita, banyak gibahnya ini. Wanita itu berkuku tajam, jari-jarinya dari tembaga. Dicakar wajahnya, dicakar dadanya, meraung-raung kesakitan, timbul lagi kata malaikat Jibril, itu adalah di antara umatmu yang sering gibah. Masya Allah. Dan Allah ngancam, coba surat Al-Humazah nggih. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, Masya Allah. Celaka seorang pengumpat. Pengumpat kayak orang ghibah ya. Pengumpat dan pencela, Masya Allah. Alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang sering mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Tapi kalau darah nasirnya akan diancam narullahil muqadah, ancamannya adalah neraka hutomah, itu neraka yang menyala-nyala apinya. Menyalanya sampai menyiksa sampai ke lubuk hati, Masya Allah, ditutup sampai ke lubuk hati. Na'udzubillah min dzalik. Nggih, Bapak Ibu, mari nggih momentum Ramadan ini kita rekatkan ukhuwah kita, jangan sampai bercerai-berai di antara umat Islam.
Kalau umat Islam bersatu ini Masya Allah luar biasa. Nggih. Apa? Bagaimana caranya? Jaga yang 6 ini, ukhuwah kita. Yang pertama, jangan mengolok-olok. Yang kedua, jangan mencela di antara kita saling mencela. Yang ketiga, ayo hindari memanggil teman kita dengan mengkafirkan, fasik, atau misuh dan sebagainya. Yang keempat adalah, ayo, nggih, ijtanibu katsiran minadh-dhon, hindari suudzon. Yang kelima adalah hindari untuk apa? Mencari aib saudara kita. Ayo kedepankan kebaikannya yang kita cari. Yang keenam, yang terakhir adalah ayo hindari ghibah, menggunjing rasani orang lain. Insya Allah ini kalau kita bersatu padu, la'allakum turhamun, Allah menjadikan rahmatnya. Masya Allah. Dan insya Allah Indonesia ini kalau rukun, tapi ini doa Rasulullah tertolak, doa masalah rukun ini tertolak, tapi harus kita berupaya. Insya Allah akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mugi-mugi kula lan panjenengan semuanya yang hadir di Masjid Darut Taqwa ini dikasih kekuatan oleh Allah, bersatu padu, dan semoga kita dilimpahi oleh Allah rahmatnya. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Semoga kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, putra putri kita soleh dan solehah. Dan semoga Bapak Ibu rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita yang hadir di rumah Allah ini bisa ke ziarah ke Makkah dan Madinah dan diambil oleh Allah kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.